Oke, teman-teman semua dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan video ini. Jadi untuk lilitan yang mulai dari sini, jadi kita isi 50 lilitan 50 lilitan semua ya. Jadi semua ada 8 keren untuk sepul pengisian dari Mega Pro. Oke sobat semua, ini sudah tergulung semua ya, sudah tergulung semua, 8 kali sudah semua. Jadi ini untuk ujung yang terakhir ini ya, jadi untuk lilitan keren yang terakhir. Nah ini untuk ujung yang pertama ini. Nah ini untuk ujung pertama yang digulung awal tadi. Jadi dari sini kanan, terus yang sini ke kiri, sini ke kanan lagi, terus habis kanan ke kiri lagi, itulah seterusnya sampai 8 keren. Nah, oke sobat semua, ini tinggal tahap penyoderan ya. Untuk yang ujung yang terakhir, yang ini terakhir, yang pertama ini kita nanti solder dengan ujung yang di sini. Nah yang di sini nanti ini dilewatkan sini, langsung kita solder ke sini nanti ya. Nah solder ke sini ya, ini sama ini. Terus yang gulungan terakhir ini nanti kita solder sama yang ujung yang di sini. Ini ujung ini ujung yang lama ini ya. Nah nanti disolder ke sini. Oke, yuk kita solder sekarang ya. Untuk sebelum disolder, tahap pertama adalah ini harus diisi timah dulu ya, biar nanti soldernya untuk menyatukan antara ini sama ini, antara ujung sama ini, biar cepet ya. Itu cara nyolder yang baik nanti gitu. Jadi kita isi timah dulu yang ini, kita timahnya kita lengketkan di sini dulu. Biasanya saya pakai arbus ya, arbus ini. Jadi ini untuk mencuci, untuk mencepatkan lengketnya timah ke kawat ini. Jadi pakai arbus. Jadi belinya di toko elektro ya, arbus batu. Arbus batu ini ada kemasannya gini, kalau nggak salah ini satu ini ada 5.000 untuk nyuci, untuk memudahkan kita solder. Yuk kita praktekkan langsung ya untuk nyoldernya ya. Ya ini adalah pakai timah. Jadi cara nyoldernya gini, kita celupkan ke sini ya, kita celupkan sini. Jadi biar timahnya biar lengket ya. Tapi cara mungkin sobat-sobat cara beda-beda untuk menyoldernya ya. Jadi cara beda-beda. Kita solder kayak gini, kita isi dulu sama timah dulu ya. Untuk kawatnya kita isi sama timah dulu gini. Nah, udah kita celupkan sini, kita kasih gini. Jadi ya ini gini ya caranya ya, kelihatan ya. Nah gini. Nah, kita isi timah dulu. Nanti tujuannya adalah biar untuk kalau menyatukan kawat yang ini sama yang ini nanti biar cepet ya, jadi kita isi timah dulu. Jadi untuk kawatnya kita isi timah dulu. Nah gini, sudah ya, sudah terisi timah ya, sudah terisi timah. Terus selanjutnya adalah ini yang mau kita solder, yang mau kita gabungkan sama ini isi timah dulu sekalian ya. Kita isi timah dulu ya, kita tarik dulu atau langsung gini, timahnya kita tarik dulu gulungannya. Untuk mau nyolder, isolatornya atau emailnya kita kerok dulu ya. Ini kita kerok dulu, kalau tidak dikerok jadi tidak bisa lengket atau tidak bisa berhubungan nanti kalau kita solder. Nah kita kerok dulu untuk emailnya kita dulu, jadi langsung kelihatan tembaganya.
Nah, kayak gini kita keroi dulu. Jadi daerah yang mau disolder kita keroi dulu gini, langsung kita isi timah dulu ya. Ini hanya untuk mempermudah sobat ya. Ya sistem orang beda-beda, bukan kita untuk menggurui, kita hanya ingin membagi ilmu. Jadi cara nyoder yang lebih cepat, lebih bagus gitu ya. Kita isi timah dulu aja. Nah gini, tapi hati-hati ya, kena tangan ya. Oke, ini sudah terisi. Nah ini sudah terisi timah ya, langsung kita lilitkan ya. Udah dingin, kita lilitkan dulu dari sini. Nah langsung kita sambung dengan ujung ini, kita ujung sini. Nah kita sambung ini, kita sambung dengan ujung ini dilengketkan ke sini gitu. Oke, jadi bisa diputar juga malah bagus, atau langsung, atau kita putar aja tidak apa-apa kayak gini ya, kayak gini biar rapi, biar lengket. Nah, kita solder aja dulu gini biar maksimal nanti nyambung ya. Oke, langsung gini kita coba ya, kita putar kayak gini udah. Langsung kita kasih timah ya, langsung kita kasih timah. Oke, untuk ujung soldernya sendiri itu saya beli ya murah ya, cuma ujungnya yang kita pakai yang ujung kristal. Jadi kadang-kadang saya beli itu untuk solder yang biasa aja, seharga berapa ya, sekitar 25.000 lah ini. Tapi ujungnya ini saya belikan sendiri, jadi biar apa, daya lengketnya di timah itu biar enak. Ini adalah arpus untuk nyucinya. Nah jadi timahnya ini harus betul-betul lengket di ujung solder ini. Oke, langsung kita solder ya, langsung kita solder, kita satukan. Sudah kita peluntir ini, kita solder aja langsung. Kita kasih timah lagi ini. Oke sobat ya, ini sudah sudah menyatu antara terminal ini sama ujung lilitan ini, sama terminal sudah kita sambung. Lalu kita potong, kita rapikan ya, cara bagian pakai tang. Nah gini kita rapikan pakai tang. Lalu kita taruh sini aja, tidak apa-apa, taruh sini. Atau kita pakai yang taruh di sini, tidak apa-apa. Ini ya, nah gitu aja, tidak apa-apa. Oke, udah ya, sudah kesolder. Tinggal ujung yang satunya, yang ini kasih timah dulu ya. Kita kerok dulu, emailnya kita kerok dulu, biar nanti timahnya itu biar lengket betul. Oke, kayak gini. Ini adalah ujung bekas gulungan yang lama. Kita isi, kita pakai arpus dulu. Untuk ujung kita isi dulu, kita isi timah dulu, biar untuk mempermudah untuk menyatukan nanti. Jadi inilah cara saya ya untuk nyoder supaya biar bagus soldernya. Jadi kita isi dulu timah kayak gini. Udah ya, sekarang tinggal ujung ini, ujung yang ini kita sambung sama ujung ini.
kita pelintir dari sini aja, kita lilitkan dari sini, kita ambil dari sini. Nah, nanti kita sambung sama ujung ini. Kita isi timah dulu untuk ujungnya ya. Kita pakai arbus saja biar cepat. Ini saya kecelupkan ke dalam arbus. Nah ini oke. Sekarang sudah terisi timah. Untuk ujungnya sudah terisi timah yang mau kita solder ya. Ini daerah sini sudah ada timahnya ya, yang sudah kita keroki dulu embelnya. Langsung kita isi timah dulu, langsung kita tarik ke sini. Iya, langsung kita sambung dengan ujung ini, ujung yang lama ini. Kita lilitkan dari sini, atau kalau sobat tidak usah meluntir gini langsung disolder tidak apa-apa, yang penting rapinya gimana gitu aja ya. Oke. Oke ya, sudah kita satukan ya. Kita tambah timah aja ya, kita tambah timah. Jadi langsung kita solder gini ya. Ya oke sobat semua, ini sudah menyatu, yang ini sudah menyatu sama ujung yang lama. Sisanya kita potong. Oke ya. Oke sobat semua, jadi untuk gulungannya diusahakan serapi mungkin ya. Nah gini, serapi mungkin. Kita tambah timah dulu ya. Oke sobat semua, jadi ujung yang pertama sama yang kedua sudah tersolder sama terminal ini. Lalu terminal ini adalah langsung ke terminal ini, jadi kabel kuning, yang ini juga kabel kuning. Untuk cara tesnya gini, sekarang kita tes ya. Nah, kita tes, atau dari tes dulu sini. Kita ngetesnya untuk sobat pemula, kita untuk ngetes kumparan tersebut di circle avometer ini, di avometer ini kita posisikan ke kali 1. Nah, ini kali 1 ya, ke kali 1. Jadi untuk melihat sudah tersambung atau belum, untuk lilitannya gitu, sudah tersambung atau belum. Oke, sebentar kita cek dulu ya, kita sudah tersambung ya fullnya ya. Oke, bentar kita inggirkan dulu. Jadi untuk cara mengetesnya, dari ujung yang ini tadi yang kita solder sama ujung yang ini harus berhubungan, di avometer itu harus berhubungan. Jadi posisi avometer ada di kali 1. Jadi kita tes dulu gini ya. Ini sangat ribet, ribet semuanya. Jadi untuk pengetesannya adalah ujung ini sama ujung ini ya, ini kelihatan ya, ujung ini
sama ujung ini harus berhubungan ya. Kita lihat di avometernya ya, di avometer ujung ini sama ujung ini harus berhubungan. Oke, jalan ya, jalan ya, ya jalan, berarti sudah berhubungan. Itu menunjukkan nilai ohm, menunjukkan nilai ohm. Ohmnya sekitar 10 ohm ya, sekitar 10, enggak sampai 10 ohm ya. Berapa ini? Adalah 2 ohm kalau satuannya adalah ohm. Nah ini untuk kabelnya kita tes yang sini. Untuk yang kuning adalah output dari kumparan. Jadi dari gulungan tadi ada keluar warna kuning sama kuning yang nantinya ini masuk ke kiprok ya. Kita tes sekalian ya. Ya, berarti berhubungan ya. Jadi untuk lilitannya sudah terhubung. Namun untuk lilitan ini ya, untuk lilitan ini kuning sama kuning itu harus berhubungan, harus nyambung ya, harus nyambung. Tapi dengan keren ini itu tidak boleh nyambung. Itu untuk gulungan lilitan yang model full wave. Jadi untuk ujung kuning kedua ujung ini tidak boleh berhubungan dengan keren. Kalau sampai berhubungan dengan keren ini berarti ada lilitan yang menempel ke keren. Kalau sampai nempel ke keren tidak akan terjadi medan magnet atau tidak akan mengeluarkan arus, apabila berhubungan dengan bodi. Jadi kalau yang kuning outputnya sama output kuning sama kuning harus berhubungan. Ini harus berhubungan ya. Ini jalan ya. Avonya untuk jalan, kelihatan ya. Oh ya kelihatan. Untuk ke keren itu tidak boleh. Nah ya, tidak boleh ya, tidak nyambung ya. Kalau yang ini nyambung ya, kalau yang ini tidak boleh nyambung. Untuk tipe full wave beda dengan gulungan punyaan Grand dan Supra, itu harus berhubungan dengan massa gitu. Paham ya sobat-sobat semua ya? Yuk kita belajar bersama. Nah untuk massanya lilitan itu sendiri itu nanti ada di dalam kiprok, jadi ini masuk dua-duanya itu masuk ke apa itu nanti untuk ujung yang dua ini, jadi nanti untuk ujung yang dua ini nanti ujung yang dua nanti akan masuk ke sini ya, masuk ke sini ini. Jadi ujung yang dua kuning nanti ada masuk ke sini ke kiproknya ini, yang ini ke kontak, yang ini massa ya, yang ini massa, skemanya kayak gini, terus yang ini ke aki. Nah gitu. Jadi masanya diproses di dalam kiprok ini. Soalnya di kiprok ini adalah nanti ada komponen diode, transistor, kapasitor, ada signal diode, itu sudah diproses dalam sini. Nanti masuk, keduanya masuk, nanti langsung out. Yang tadinya AC volt ya, AC volt nanti diproses di sini. Ini yang ke kontak nanti diproses menjadi DC volt. Nah itu. Jadi inilah cara melilit untuk gulungan pengisian dari motor Mega Pro. Oke sobat-sobat semua, kira sudah jelas ya. Nanti apabila kurang jelas, yuk kami mengharap kritik dan saran kalian untuk belajar bersama, untuk saling tanya
Kalau mungkin nanti bisa saya jawab gitu ya, gitu. Oke sobat semua, mudah-mudahan yang kita bahas pertemuan kali ini, untuk video kali ini, mudah-mudahan menjadi keterangan yang sangat bermanfaat bagi sobat-sobat semua. Mungkin ada kesalahan dari saya, itulah kesalahan dari saya sendiri. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sobat semua, dimanapun Anda berada, hanya itulah yang bisa kita bahas di video ini. Jadi tolong kalau sangat bermanfaat, jangan lupa tombol subscribe-nya, like dan komen di kolom komentar, supaya kalian bisa mengikuti video-video saya untuk berikutnya, atau ide-ide yang lain, yang tujuannya hanya untuk membagi ilmu, untuk membagi pengalaman, bukan, tidak ada niat yang lain, tidak ada niat untuk menggurui kalian. Jadi yuk kita belajar bersama-sama, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke sobat semua, sampai di sini. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.